kisah kematian Yesus di atas kayu salib hanya secara lengkap alasannya ditulis di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kisah Yesus Kristus di luar Injil tidak lengkap, belum tentu itu maksudnya, dan bisa jadi menyesatkan. Memang ada ahli sejarah, bukan orang Yahudi atau yang orang Yahudi, yang memberikan catatan tentang peristiwa dari kematian Yesus Kristus. Tacitus misalnya memberikan catatan tentang peristiwa kematian Yesus Kristus dan yang lainnya, tetapi di luar Alkitab kisah-kisah yang diceritakan itu palsu dan tidak benar, berita hoax, kabar bohong. Tetapi kalau cerita dari Alkitab dapat dibuktikan, dapat dijelaskan. Kalau di dalam Injil Matius, saudara bisa buka Alkitab saudara, dari pasal 26, ayatnya dimulai dari ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang pasal 27 sampai dengan ayat ke-56. Itu Injil Matius. Kalau di Injil Markus, kisah kematian Yesus di atas kayu salib, itu dari Markus pasal yang ke-14 dari ayat 32 sampai dengan Markus pasal 15 ayat 41. Sedangkan di dalam Injil Lukas dari pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan Lukas pasal 23 ayat yang ke-56a. Di Injil Yohanes ditulis juga kisah Yesus disalibkan dan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 18 sampai Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Jadi ada 4 saksi penulisan berita Injil. Jadi bukan satu penulis, dan terbukti secara arkeologis, terbukti secara dokumen, terbukti bahwa Yesus Kristus memang ada dan hadir dalam sejarah dan mati di atas kayu salib. Ada 4 saksi, penulisnya, dokumennya, ditambah dengan extra biblical dokumen, ditambah dengan penemuan arkeologi, dan terbuka di publik. Bahkan ada yang melukiskan, mencoba menghayati konteks zaman, konteks budaya, konteks masyarakat waktu itu, bagaimana rupa Yesus. Karena dalam keadaannya, kemanusiaannya, tentu Yesus dapat disaksikan oleh siapapun. Jadi bukan rekayasa, bukan tipu daya, bukan omong-omong kosong. Bukan ditulis 200 sampai 300 tahun kemudian baru ada tulisan tentang kisah itu. Diperkirakan penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes antara peristiwa kematian Yesus sampai dengan penulisan itu diperkirakan antara 15 tahun sampai 20 tahun saja. Jadi tidak ada jauh, sepertinya masih dalam konteks satu zaman, satu generasi. Jadi tidak 200-300 tahun kemudian Injil Yesus Kristus itu dituliskan. Jadi peristiwa ini memang menakjubkan. Walaupun demikian, ternyata memang ada banyak orang yang tidak percaya. Siapakah mereka yang tidak percaya akan berita kehidupan, penderitaan, kematian Yesus? Yang pertama yang tidak percaya pasti bukan orang pilihan, yaitu mereka yang diciptakan untuk binasa. Itu pasti orang itu tidak akan percaya. Yang kedua, mereka yang belum mengenal
dan memahami Injil Yesus Kristus, atau belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kemungkinan orang itu adalah orang yang masih berada di dalam keraguan karena tipu daya berita, tulisan yang non-biblical, yang bukan firman Tuhan, yang bukan ajaran Tuhan. Jadi itu yang perlu untuk setiap kita memahaminya. Berawal dari apa yang dilihat secara kasat mata, bahwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diadili di Mahkamah Agama, diadili di hadapan Herodes dan Pilatus, diadili di hadapan massa, diadili di antara para prajurit, tetapi tidak satu pun didapati bahwa Yesus ada kesalahan. Tidak ada dia membunuh orang, tidak ikut perang. Untuk mengabarkan kabar baik, dia tidak berperang. Kalau yang berperang mengabarkan katanya kabar baik, itu tidak demikian Yesus. Dia mengabarkan kabar baik tentang hal kerajaan surga dengan damai sejahtera, menyatakan kuasanya, menyembuhkan, menolong orang lain, mengajarkan kebenaran, hidup kudus, suci. Tidak ada nabi yang seperti itu, tidak ada imam seperti itu, tidak ada juga raja seperti itu. Hanya Yesus Kristus satu dan satu-satunya. Jadi mengapa dia bisa mati? Ya, dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia mati? Telah diketahui oleh zaman, dan dalam kehendaknya dia menyerahkan nyawanya, dan dalam konteks di dalam zaman kerajaan Romawi. Selamat mengingat karya Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Secara aktif, ia taat kepada Allah Bapa. Secara pasif, ia taat menjalankan seluruh kehendak rencana Allah di dalam hidupnya. Di Getsemani, sebuah peristiwa yang menggambarkan adanya kerelaan dan ketersediaan hatinya untuk menanggung hukuman murka Allah atas manusia berdosa. Dia meminum cawan pahit, cawan murka itu. Dan ketika dia ditangkap, Yudas yang sudah memberi tanda dan Petrus yang sudah membawa pedang tetap tidak membatalkan atau meniadakan rancangan Tuhan untuk menebus umat pilihannya. Ketika diadili di hadapan Mahkamah Agama, ketika diserahkan kepada Pilatus, dan ketika semuanya tidak mendapati kesalahan, tetap saja dia dicambuk dan mengalami derita. Dan akhirnya menggantikan Barabas, yang waktu itu memang keputusannya dihukum di atas kayu salib, digantikan oleh Yesus. Barabas seperti mewakili kita. Kejahatannya tak bisa diampuni lagi, tetapi digantikan oleh Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus dari Nazaret itu. Diadili secara maraton, didakwa sedemikian rupa tanpa ada bukti, tanpa ada kesalahan, tetapi Yesus diam dan bungkam. Hanya sekali-sekali ia menyatakan keberadaannya sebagai Raja, yang benar-benar Raja semesta alam, Raja anugerah, Raja kebenaran. Ia juga di atas kayu salib akhirnya menyerahkan nyawanya setelah 7 kali perkataan di atas kayu salib itu menggugah hati banyak orang. Dari Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di akhirnya dia mengatakan, kuserahkan nyawaku padamu, ke dalam tanganmu ya Bapa. Ini memberikan kepada kita bahwa pengampunan yang dimohonkan Kristus diterima oleh Bapa. Kematian yang ditanggung Kristus membuat kita mengalami kematian Kristus, dan nantinya kita tahu dan sadar kematian Kristus mematikan kematian kita. Jadi ketika Yesus disalibkan, memang hukum waktu itu untuk orang yang bukan kewargaan Romawi, kalau dituduh dan dieksekusi hukuman finalnya ya disalibkan.
digantung di atas kayu salib. Dan waktu disalibkan, tentunya karena atas tuduhan blasfemi atau atas ketidaksukaan daripada orang ahli Taurat, Farisi, Saduki, bahkan orang Herodian, maka kita tahu bahwa keputusannya memang disalibkan. Di hari Minggu, hari pertama Tuhan masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai atau menunggangi keledai yang dipinjam dari satu keluarga, dari satu kampung. Orang banyak berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. 5 hari kemudian, di antara mereka atau masa yang waktu itu berteriak Hosana, Hosana bagi anak Daud, di hari Jumat itu, jadi 5 hari kemudian, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ke-6, apa yang terjadi? Diteriakkanlah satu teriakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus.